Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardiansah, NPM 191305144. Di sini saya izin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Power Otot Tungkai dan Panjang Tungkai terhadap tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Yang pertama, pendahuluan. Permainan sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan gol dari lawan. Untuk regu yang dapat mencetak gol paling banyak ke gawang lawan dalam waktu 2 kali 45 menit atau 90 menit, maka regu tersebutlah yang menang. Teknik dalam permainan sepak bola dengan menguasai bola dengan yang meliputi kemampuan pengenalan bola dengan bagian tubuh ball feeling atau menendang bola, passing, menendang bola ke gawang, shooting, menggiring bola, dribbling, menerima dan menguasai bola, controlling, menyundul bola heading, gerak tipu feinting, merebut bola sliding, melempar bola ke dalam, throw in, dan menjaga gawang, goalkeeping. Identifikasi masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Belum diketahuinya hubungan antara power otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir. Belum diketahuinya hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SMA Negeri 1 Pasakti. Belum diketahuinya hubungan antara power otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SMA Negeri 1 Pasakti. Kurang maksimalnya kekuatan kaki siswa dalam menendang bola sehingga bola tidak sampai dan lambat. Banyak siswa yang belum tepat perkenaan kaki dengan bola pada saat melakukan tendangan jarak jauh sehingga bola tidak dapat melayang jauh. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan power otot tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir? Yang kedua, apakah ada hubungan panjang tungkai kaki dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Sakti. Yang ketiga, apakah ada hubungan power otot tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Sakti. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah seberapa besar hubungan power otot tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Sakti. Yang kedua, untuk mengetahui adakah seberapa besar hubungan panjang tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasakti? Yang ketiga, untuk mengetahui adakah seberapa besar hubungan power otot tungkai dan panjang tungkai dengan kemampuan tendangan jarak jauh pada tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasakti. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang olahraga mengenai tendangan dan dapat membantu guru dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan tendangan. Yang kedua, bagi sekolah memberikan pengetahuan dalam bidang olahraga mengenai tendangan dan dapat membantu guru atau pelatih sepak bola dalam memberikan jenis unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan teknik menendang sepak bola. Bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas sehingga dalam tendangan itu sendiri. Metode penelitian, jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif korelasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang artinya dengan metode ini penelitian dapat dilakukan terhadap populasi besar ataupun kecil. Meski begitu, data yang diteliti lebih lanjut hanyalah sampel dari populasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara power otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Variabel penelitian, variabel bebas
adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu power otot tungkai X1 dan panjang tungkai X2. Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya yang merupakan variabel yang diterapkan nilainya dan dilambangkan dengan Y. Variabel terikat yaitu tendangan jarak jauh. Yang pertama, variabel bebas X1 adalah power otot tungkai, variabel bebas 2, X2 adalah panjang tungkai, variabel terikat Y adalah hasil tendangan jarak jauh. Populasi dan sampel. Populasi penelitian menurut Suharsimbi Ari Kunto 2002, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah peserta ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah semua anggota tim sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti yang berjumlah 20 peserta. Sehingga penelitian ini juga disebut penelitian populasi. Sampel menurut Ari Kunto 2010, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk penentu jumlah sampel berpedoman pada yang dikemukakan oleh Ari Kunto 2010 bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi sehingga tidak sehingga populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% atau lebih. Adapun dalam penelitian ini cara pengambilan sampel adalah dengan cara total sampling yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel. Ari Kunto 2010 sehingga dalam penelitian ini penelitian mengambil sampel penelitian populasi, sampel sebesar 20 siswa. Teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto 2002, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Sehingga mudah diolah, penelitian ini menggunakan pendekatan one shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan SATGA. 1. Power otot tungkai menggunakan tes vertikal jam. 2. Panjang tungkai menggunakan antropometer. 3. Tes kemampuan tendangan jarak jauh. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Hasil dan pembahasan data power otot tungkai. Hasil penelitian dan tes pada variabel power otot tungkai di ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti menunjukkan bahwa rata-rata power otot tungkai adalah 219,5. Standar deviasi power otot tungkai siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 16,45. Nilai maksimum power otot tungkai siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 245 dan nilai minimum power otot tungkai siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 189. Data panjang tungkai, hasil penelitian dan pengukuran pada variabel panjang tungkai di ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti menunjukkan bahwa rata-rata panjang tungkai adalah 96,75 cm. Standar deviasi panjang tungkai siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 6,188 cm. Nilai maksimum panjang tungkai siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 109 cm dan nilai minimum panjang tungkai siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti
87 cm. Tendangan jarak jauh. Hasil penelitian dan tes pada variabel tendangan jarak jauh di ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti menunjukkan bahwa rata-rata tendangan jarak jauh adalah 26,7 meter. Standar deviasi tendangan jarak jauh siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 10,62 meter 10,62 meter. Nilai maksimum tendangan jarak jauh siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 50 meter, dan nilai minimum tendangan jarak jauh siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti 13 meter. Hubungan power atau tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada permainan sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Kriteria pengujian HO diterima jika R hitung lebih kecil dari R tabel dan HO ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Kesimpulan uji korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga R hitung X1 dengan Y sama dengan 0,825 dengan R tabel 0,0518 sama dengan 0,4468. Artinya R hitung lebih kecil dari R tabel. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara power atau tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti diterima. Yang kedua, hubungan panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Kriteria pengujian HO diterima jika R hitung lebih besar dari R tabel dan HO ditolak jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Kesimpulan uji korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga R hitung X2 dengan Y sama dengan 0,634 dengan R tabel 0,0518 sama dengan 0,468. Artinya R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Hubungan power atau tungkai dan panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Kriteria pengujian HO diterima jika R hitung lebih besar dari R tabel dan HO ditolak jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Kesimpulan uji korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengkonsultasi harga R hitung X1 dan X2 dengan Y sama dengan 0,848 dengan R tabel 0,0518 sama dengan 0,468. Artinya R hitung lebih kecil dari R tabel. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara power atau tungkai dan panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Itu diterima. Simpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan power atau tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti dengan nilai R hitung X1 dengan Y 0,825 lebih kecil dari R tabel 0,05 18 sama dengan 0,468 sehingga H diterima. Ada hubungan panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasir Sakti dengan nilai R hitung X1 dengan Y 0,634 lebih kecil dari R tabel 0,05 18 sama dengan 0,468 sehingga H diterima. Ada hubungan power atau tungkai
dan panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pasiakti dengan nilai R hitung X1 dengan Y sama dengan 0,848 lebih kecil dari R tabel 0,0518 0,468 sehingga H diterima. Saran. Saran berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktisi, sebagai bahan acuan dan latihan tendangan jarak jauh, Pak. Bahwa power otot tungkai dan panjang tungkai saling berhubungan. Dengan tendangan jarak jauh, praktisi dalam memfokuskan pelatihan terhadap power otot tungkai untuk mendapatkan hasil tendangan jarak jauh yang sempurna. Kedua, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Yang ketiga, kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah data yang digunakan masih relatif sedikit sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya agar lebih banyak lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.